Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja saya tengok perlawanan antara tuan rumah Sabah melawan Johor Darul Takzim. Perlawanan yang sangat seru. Sabah sempat unggul terlebih dahulu dan akhirnya tapi berhasil dibalas oleh JDT dengan skor yang meyakinkan 1-5 ya. Dan terasa benar atmosfer di Stadium Likas ya, banyak sekali penyokong yang hadir, itu yang membuat semangat dan permainan yang cukup terbuka dipertontonkan oleh Sabah di balik kendali Om King Sui ya, dan sempat unggul terlebih dahulu satu jaringan. Nah, tapi sebelum lebih jauh kita coba ulas ya. Pertama saya ucapkan tahniah ataupun congratulations untuk penyokong Johor Darul Takzim yang kembali meraih kemenangan. Jadi terus melanjutkan tren yang sangat-sangat positif karena ini sudah perlawanan ke-19 Johor Darul Takzim dan semuanya diraih dengan kemenangan, dan 74 jaringan hanya kemasukan 4 jaringan. Itu adalah capaian yang luar biasa ya. Tadi 57 mata maksimal ya. Kemudian hal yang menarik sebagai penyokong dari Indonesia, sebenarnya ini hampir sama ketika JDT bertemu dengan Kelantan FC kemarin ya. Potensi untuk bertemunya player Indonesia ya, tetapi memang Sadil belum boleh bermain, jadi hanya Jordi Amat saja ya yang bertanding dengan JDT ya. Di JDT memang sedang mengalami beberapa player yang tak boleh dimainkan macam Fernando Forestier, Diogo gitu ya. Tapi itu sudah tertutup dengan pembeliannya Heberty yang nampaknya ini cukup berhasil ya. Jadi skuad dari JDT, kiper Sihan Hasmi, kanan Matthew Davis, tengahnya tengahnya adalah Jordi Amat berduet dengan Veros, di kiri ada Corbin Ong ya. Di tengah ini cukup menarik, Juan Muniz, terus Hong Wan dan juga Oscar Arribas ya, yang ini lebih bermain di tengah. Kemudian di depan ada Heberty dan juga Arif Aiman serta Bexen da Silva, yang mana Arif Aiman dengan Heberty kadang-kadang bertukar posisi, begitu juga kadang bertukar juga dengan Oscar Arribas ya, Heberty dan segala. Jadi cukup cair lah posisi dari player-player ini. Nah, sedangkan di Sabah ya memang tanpa Sadil Ramdhani di perlawanan ini ya, kipernya Damian Lim dan yang lain-lain ya. Nah, ini sebenarnya patut diberikan kredit juga buat Sabah yang awal-awal memang cukup ofensif ya dalam bermain, dan bahkan sempat mengejutkan Johor Darul Takzim ya, menjadi unggul terlebih dahulu melalui gol yang sangat spektakuler yang dicetak oleh Jafri Chou ya dari luar. Pokoknya itu gol yang sangat berkelas ya, yang sangat mengagetkan kiper Sihan Hasmi. Nah, tetapi selepas satu jaringan tersebut JDT tak mau kalah dan langsung dibalas ya melalui sepak pojok. Arif Aiman memberikan umpan kepada Juan Muniz capping bentar, langsung di syuting dan berhasil menjebol gawang Damian Lim 1-1. Nah, ini perlawanan makin menarik karena tensi yang cukup tinggi di perlawanan dan cukup banyak pelanggaran juga yang terjadi, dan khususnya memang banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh player Sabah, dan akhirnya ada pelanggarannya kalau tak siap terhadap Oscar Arribas ya di dalam kotak Oscar Arribas ataupun Bexen da Silva di dalam kotak penalti. Nah, di situ memang aku agak gimana, apa penalti atau tidak ya, karena memang ada dorongan, tapi apakah itu boleh dikategorikan wajar atau tidak, nah itu tapi memang referee menunjuk itu sebuah penalti ya, memang ada dorongan ya, tapi itu kebijakan wasit, itu terkategori penalti atau tak ya. Menurut aku sih agak ya 55-45 memang diberikan penalti hal tersebut ya. Jadi memang diberikan penalti, dan Bexen da Silva tanpa pandang bulu menjaringkan bola tersebut ya, satu jaringan 2-1 menutup separuh masa. Nah, aku juga sempat cakap dengan temanku dari Johor ya, bahwa kita tengok ini Sabah bermain cukup Spartan di babak pertama, bagaimana konsistensinya di babak kedua ya, karena
hal semacam ini beberapa kali juga terjadi ketika beberapa tim boleh tampil Spartan di separuh masa, tapi ketika masuk ke babak kedua melawan JDT ini konsistensinya turun ya. Dan itu terbukti walaupun memang di awal-awal babak kedua Sabah mencoba melakukan inisiatif serangan terlebih dahulu ya. Ada juga yang kesempatan langsung gitu, tetapi nampaknya itu belum berbuah dan akhirnya gol lanjutan dari JDT kembali lahir dan ini dicetak oleh Heberty ya. Heberty melakukan penetrasi, kemudian melakukan syuting dan masuk menembus gawang dari Sabah. Kemudian gol keempat JDT, assist dari Juan Muniz diberikan kepada Bergson dan langsung saja disikat tanpa ampun, dilakukan rembatan oleh Bergson dan 4-1 ya, dimana ini gol kedua Bergson di perlawanan. Dan terakhir adalah gol hanya dari dua player JDT yaitu Heberty dan juga Bergson da Silva, bagaimana mereka berdua mengacak-acak pertahanan dari Sabah ya. Jadi kayak hal-hal yang sentuhan-sentuhan yang dilakukan ketika latihan ya. Dua player ini melakukan sentuhan-sentuhan yang sangat menarik dan kerjasama mereka berdua berhasil mengelabui beberapa player Sabah, player belakangnya, dan akhirnya membuat momentum untuk Bergson mencetak hat-trick di perlawanan tadi ya. Dan akhirnya skor berubah menjadi 5-1. Nah, dari sisi ini yang patut diapresiasi Sabah pertama karena ya Sabah melawan JDT tak parkir bas ya. Menurut aku tak parkir bas ya, berani bermain cukup frontal ya, walaupun resikonya ya tadi akhirnya harus kemasukan 5 jaringan. Atmosfer yang sangat terdengar vibe-nya sangat luar biasa di Stadium Likas ya, banyak sekali yang hadir. Nah, yang selanjutnya ini dari JDT ya, bagaimana JDT ini benar-benar mendatangkan player yang sesuai dengan kebutuhan JDT untuk musim ini. Di saat Diogo dan juga Fernando Forestier mengalami kecederaan, mendatangkan Heberty. Walaupun memang Heberty ini mungkin bukan prospek jangka panjang ya, karena secara usia sudah tidak muda lagi. Tapi ini player yang sangat syarat pengalaman, dan ini terbukti berarti dengan Heberty mencetak 1 jaringan malam ini, berarti sudah kalau tak silap nih 4 jaringan dari 3 perlawanan. Nah, di Liga berarti sudah cetak 2 jaringan ya kalau aku tak silap. Dan ini sangat sangat membantu JDT ya, di tengah memang ada beberapa player yang cedera, dan itu dibuktikan dengan langsung ketika player datang ini, ketika player pengalaman yang didatangkan tidak perlu adaptasi lagi dan langsung tune in dan sudah langsung memberikan kontribusi kepada tim. Di perlawanan ini berarti selain pergerakannya sangat brilian, gol dan juga assist ya kepada Bergson da Silva ya. Jadi memang kelebihannya ini JDT ketika mendatangkan player ya memang langsung tune in. Ini ditunjukkan dengan mendatangkan Heberty ini ya. Heberty juga beberapa kali posisinya sangat cair ya, kadang depan dan sering juga di wing ataupun di tengah. Jadi memang luar biasa nih player ini. Dan ya ini patut diapresiasi. Nah, dengan hasil ini ya tentu ini makin mendekatkan JDT untuk merengkuh ya gelar ke-10 yang nampaknya sudah sangat dekat. Nah, di perlawanan lain, Selangor sebelumnya sudah memastikan kemenangan 2-0 melawan Kuala Lumpur City FC. Kelantan United dikalahkan tamunya Terengganu 1-4 dan juga Kedah juga meraih kemenangan 2-0 ya. Jadi di peringkat kedua sekarang masih Selangor ya, karena Selangor kan unggul 1 perlawanan. Nah, ini menarik, kita tunggu nanti seperti apa, tapi yang jelas ya agak sudah sangat susah lah untuk mengejar apa yang sudah dicapai oleh JDT sampai perlawanan ke-19 ini dengan tak pernah kalah, tak pernah imbang, 74 jaringan dan hanya kemasukan 4 ya. Dan sekali lagi pertahanan JDT dikomandai oleh Jordi Amat ini berhasil mempertahankan tak ada klub di Liga Super yang boleh mencetak jaringan lebih dari 1 jaringan kepada JDT. Itu kalau aku tak silap ya. Nah, sekali lagi tahniah, congratulations, dan nampaknya JDT masih tak terbendung. Siapa yang kira-kiranya akan menghentikan JDT, atau JDT akan kembali mencetak rekor sebagai klub yang menjuarai liga tanpa terkalahkan, tanpa imbang, dan semua diraih dengan kemenangan. Jadi tinggal 7 perlawanan lagi JDT akan benar mencetak rekor
rekod yang mana mungkin jarang sekali ada klub kalau misalnya bisa cetakan rekod semacam ini yang memenangkan liga dengan tak terkalahkan, tak pernah imbang, semuanya diraih dengan kemenangan. Kita tunggu saja apakah JDT boleh mengkekalkan rekod itu atau tidak. Menurut orang seperti apa, tulis di kolom komentar. Sekali lagi Tania, kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.